Halo semuanya, kembali lagi di Scale the Circle. Hai semua, kita balik lagi ke Scale the Circle sambil nunggu narasumber kita hari ini. Sebentar ya. Di bulan Agustus ini kita akan banyak ngobrol sama community leader dari berbagai komunitas di Indonesia. Dan yang sekarang kita akan kedatangan Aryo Tejo dari wellspaces.co group. Oke, sambil nunggu Aryo-nya. Hai Devina dan Kevin. Apa kita undang Kevin juga? Hai Mbak Tutus. Kita sambil nunggu Aryo-nya datang ya. Yes. Yep. Oke, sekarang sedang texting. Ah, ini dia. Siap. Sebentar ya. Waiting for Aryo to join. Internetnya tidak bermasalah. Biasa nih kendala kalau Instagram Live or any webinars. Waiting for Aryo. Halo teman-teman semua. Is unable to join. No. Sebentar. Hai Josh, hai Jessica. Kita invite lagi Aryo-nya ya.
Not sure why. Technical difficulties. Boleh. Invite. Statusnya waiting. Ini juga lagi textingan sama Aryo ini nih. Might be. Unable to join again. No. Ya, halo Aryo, sebentar. Yes, aduh mukanya setengah. Hai. Halo. Ya ampun. Biasa Sorry. nih pasti. No, that's fine. Lagi di mana, di rumah ya? Di rumah nih, lagi baru balik kantor, jadi Oh, oke. jaga. Udah berapa lama balik ke kantor lagi? Maksudnya mulai kerja di kantor? Enggak sih, sebenarnya kemarin kan WFH 4 bulan, terus mulai masuk awal Juli baru masuk 3 minggu, terus ternyata gedung kantor ada 10 belasan kasus. Oh yaudah langsung Aduh, WFH. langsung. Akhirnya balik WFH lagi deh. Aduh, ya, emang nyebelin sih. Tapi di kantor kita sih so far di Astra juga so far sih belum ada case ya. Cuman ya we'll see lah. Semoga nggak ada case yang. Tapi Endeavor sendiri kita udah WFH dari Maret sih. Jadi kita belum balik kantor lagi since itu. Ya, nggak apa-apa lah daripada gue udah so balik kantor terus WFH lagi, kasihan tim gue mungkin. Iya. Iya, benar-benar. Ya udah kita salam teman dulu ya. Thank you semuanya udah gabung lagi di Scale the Circle, Endeavor Indonesia Instagram Live tiap hari Rabu jam 7. Mulai Agustus ini kita fokusnya akan ke community, leader of the community, dan kita bakalan ngelihat juga their entrepreneurial journey dan reasons behind the community itself dan kedepannya. Untuk sekarang ini kita kedatangan Aryo Tejo dari wellspaces.co atau wellspaces.co bacanya nih. Wellspaces Co Group. Sebenarnya. Ini kemarin biar gampang aja orang ingat coworking gitu kali ya. Ya, Wellspaces.co Group. Tapi ini sebenarnya out of topic dulu nih. Gue kayaknya somehow ada ini ya. Is it your? Sorry, kedengaran kan ya? Iya, kedengaran. Oke. Enggak, ini gue sebenarnya out of topic dulu. Gue kayaknya somehow gue ngerasa kita kayaknya pernah satu sekolah dulu. Lo dulu pernah SMP atau SD di daerah Tendean bukan? Oh iya, di Tarki. Oh, Tarki juga. Oh iya, benar. Oke. That's why. Oke, back to topic ya, back to topic sekarang. Kita setiap kali kalau misalkan ngomongin entrepreneurship, community, kita selalu tarik mundur dulu nih, yuk. Kita selalu tarik mundur. Kita sebenarnya pengen nanya ke Aryo, lo tuh dari dulu, lo dulu pernah kerja kantoran gak sih? Atau semenjak lulus lo udah tahu kalau gue mau jadi entrepreneur, gue mau bikin sesuatu? Maksudnya apa sih ideas behind being entrepreneur itu dulu appear di your mind tuh, what's the story behind? Kalau kerja kantoran pernah sih. Dulu kebetulan pernah di bank, pernah di power plant company, pernah di ada media, macam-macam sih dulu kayak awal-awal kayak jujur waktu kuliah itu belum punya clue mau ngapain gitu kan. Oke. Jadi akhirnya gue muter aja nyoba-nyoba kerja sini kerja situ, bahkan pernah jadi broker batu bara lah, mau gue mau jadi kayak enaknya jadi broker batu bara nih, cuma modal ngemeng apa jual batu bara dapat duit gitu kan. Tapi ternyata berhasil sih, maksudnya setahun jalanin ya ada satu goal, terus kayak oh ya senang dapat uang tapi kayak kok nggak sustainable gitu. Makanya akhirnya waktu itu gue sebenarnya gue terjun ke dunia tech
startup, entrepreneurship itu awalnya dulu pernah ikut inkubator. Cuma inkubator udah nggak ada. Kalau nggak salah dulu turunannya Telkom Sigma. Ya, waktu itu sempat di sana berapa bulan, terus lucu sih, karena waktu itu gue mikir, ini apaan sih bisnis internet gini-gini? Kayaknya nggak ada duitnya apa. Akhirnya gue kayak bilang, I swear I will never go into this business at that time. Tapi ternyata seiring berjalan, makin opportunity-nya bagus, dan waktu itu kebetulan tahun berapa ya, 2011, 2012 lagi mulai banyak kan, udah ada cerita-cerita sukses story ya, Kaskus lah, dulu apa Groupon ya, Disdus dan sebagainya. Akhirnya gue mulai ya nyemplung lah ke dunia gelap ini. Jadi lo dari awal tunggu itu belum masuk ke Well Spaces Co ya? Berarti masih before that? Enggak, jadi sebenarnya gua itu kan background gua kan awalnya kan memang actually until now kan venture capital kan. Kita punya VC fund namanya Grupara Ventures. So actually I think some of our portfolios tuh endeavor entrepreneurs gitu kan. Ya salah satunya ada Fabelio, ada Happy Fresh dan beberapa lagi lah gitu. Nah, terus waktu itu 2012 kayaknya startup kan masih baru. Kita juga sebagai VC kan lonely. Startup juga dulu mau bikin startup orang udah pesimis aja, bikin startup emang duitnya ngapain. Terus kayak gue ingat tuh teman-teman dulu yang besar yang mau nikah, kayak calon suaminya di startup, aduh nggak jelas deh gitu. Ya udah akhirnya dulu gue makanya gue tuh sebenarnya Well Space tuh udah lama. Soalnya kita mulai itu tahun 2013. Cuma waktu itu Well Space namanya bukan Well Space, dulu namanya Freeware. Jadi memang kita asal-usulnya itu mulai itu sebagai inkubator startup lah. Jadi memang goal gue itu ngumpulin startup yang menarik, gue kumpulin di inkubator gue, dan waktu itu gratis. Itu gratis. Dan namanya Freeware. Kalau nggak salah orang-orang nggak percaya ya kalau misalkan itu kok bisa gratis sih. Ya kebetulan dulu ada penyokong dananya. Jadi ya kita bisa jalan lah waktu itu berapa ya, setahun 2 tahun lah. Tapi habis itu nggak sustain kan, gratis mulu, nggak ada duit masuk. Ya udah. Ya udah akhirnya kita ya mau nggak mau kita harus sustain ya, commercialize lah si Freeware gitu, si Well Space lah sekarang namanya. Kalau sekarang kalau kita ngomongin Freeware nih, the Well Space ini. Sebenarnya basically Well Space ini itu hanya co-working space aja atau you have other things? Kalau gue lihat di sites-nya sih emang ada kayak co-living-nya segala, terus ada kayak activities di luar itu. Sebenarnya ideas behind si Well Space ini lo tuh mau bawa kemana, dan sebenarnya basically the vision of Well Space ini tuh apa sih? Ya, jadi waktu kita mulai Freeware atau Well Space tuh memang positioning kita tuh pingin kayak sekolah gitu. Pingin kayak sekolah tuh dalam arti ya orang at that time tetap bayar, tapi bayar kan juga waktu itu ya buat bisa cover expense dan profit dikit lah ya buat kita ekspansi. Nah, akhirnya kita memang fokusnya tuh dulu bukan jualan ruangan gitu. Jadi memang fokusnya adalah ya gimana kita bisa bantu startup dan mereka bisa jadi something gitu kan. Ya alhamdulillah sih kalau lihat alumni kita tuh lumayan gitu jadi ya. Kalau misalnya bisa lihat di website kita gitu, ya maksudnya yang pernah di Well Space kan ya mungkin salah satunya ya ada Bukalapak, ada Kumparan, ada ya Fabelio foundernya dulu dari kita. Terus even like corporate aja sekarang kayak AirAsia gitu kan juga kemarin join kita just to have ya, mau nyelupin kaki di industri ini gitu. Jadi gue memang dulu awalnya sih memang mau ngumpulin entrepreneur yang kesepian ini jadi punya temen dan tempat ngumpul gitu, kerja bareng. Makanya waktu itu kita mulai dari satu tempat, terakhir itu kita udah nyampe sekitar 12 gitu. Dan so far kita nggak pernah raise VC money. Jadi semua ya sustainable growth lah dari kemarin gitu.
Dan makanya kita kan dari kemarin tuh, sebenarnya dari 2012 kita selalu kan undang-undang speaker apa buat jadi mentor, buat ngajar anak-anak kita di Wellspace gitu. Dan actually beberapa anak-anak Wellspace kita kan juga dapat funding ya, dapat funding dari VC atau angel, itu biasa dari either dari mentor kita atau dari network kita juga. Dan serunya lagi kita juga nggak pernah minta, oh ya udah dapat funding apa kita bagi komisi apa enggak lah. Friend-friend aja, yang penting sukses mereka, gue seneng lah. Siap-siap. Terus di dalamnya itu kalau nggak salah you also have ini ya, co-living houses, well defense. Yeah. So basically kita mau engage banyak community kan. Kalau Wellspace sendiri kan memang kita ya inkubator, co-working yang ya isinya startup. Kalau co-living memang fokusnya ya kita impian gue dulu kan, gue kan pingin banget sekolah di Amerika, tapi kan gue nggak at that time nggak dapet opportunity. Terus gue tuh sekarang ya pingin ya punya kayak frat house gitu, gue jadi frat boy gitu kan, yang kayak yang gitu-gitu kan. Jadi akhirnya gue kayak gue tuh pingin deh gue bikin frat house tapi isinya tuh orang-orang dari like top companies gitu. Dan akhirnya kita coba kita eksperimen, kita bikin lumayan banget. Akhirnya tuh yang ngisi tuh kayak orang-orang Grab, orang-orang Gojek. Lucu tuh, ada orang Grab, orang Gojek tinggal satu tempat jadi temenan. Terus ada orang Bukalapak apa. Pokoknya waktu itu emang kita kan buka di daerah Kemang ya, co-living-nya. Jadi kebanyakan dari company-company situ. Terus akhirnya tuh kayak sejak tahun lalu kita mau expand lebih banyak ke co-living. Actually tadi kita mau buka 3 tahun ini co-living kita gede-gede. Mungkin waktu itu kita total harusnya tahun ini kita buka 400 kamar. Sebagian besar di Kemang, terus di daerah Senopati, sama di satu lagi itu kalau nggak salah itu di daerah TB Simatupang. Tapi karena COVID Maret itu benar-benar pas banget. Gue harusnya bangun tuh bulan Maret, COVID happen, udah kita pause semua, and then 1 month, 2 months later kita decide, guys kayak lagi COVID gini, kalau tempat tumpuk-tumpuk co-living ini kayak kita harus hold dulu nih gitu. Jadi akhirnya kita mungkin nggak jadi tahun inilah gitu. Oke, dan kalau kita ngomongin topik kita sekarang kan ngomongin tentang creating rewarding life experience. Itu tuh what does it mean to you sih? Maksudnya kenapa statement itu bisa came out sebagai mungkin tagline-nya si Wellspace itu sendiri gitu? Rewarding ya. Iya. Mungkin, rewarding tuh kayak mungkin gue selama ini jalanin Wellspace kan kita tuh kalau dibilang nggak make money bullshit lah. Of course we make money gitu kan. Tapi kalau dibilang kita make money-nya wah banget, jujur enggak sih. Jadi gue memang gue jalanin itu kayak out of I think passion. Mungkin orang bilang passion bullshit lah, passion apa gitu kan. But I really do it as passion karena I've been doing this for I think now already berapa ya? 7 years, 8 years now. Gitu. 7 years, 8 years now gitu. Even kita juga belum pernah dapat visi kan. Mungkin kita suka dibandingin tuh sama misalnya WeWork, GoWork atau Co-Hive gitu. And unfortunately kita memang nggak pernah raise visi karena I think in order for me to create this kind of ecosystem, if I change the business model into a VC back company, itu udah beda gitu vision mission-nya. Makanya gue selalu bilang ke anak-anak gue, kalau anak-anak kantor ya, bukan anak-anak gue masih umur 5-7 tahun, anak-anak kantor. When you work at Wellspace, think of it like, your networking, platform gitu. Lo kenal sama orang-orang ini, lo kenal sama founder ini. Mungkin mereka ngeliat kayak, ini masih kecil ya, 4 orang, 3 orang. But I shit you not, all these companies yang mulai dari gue mungkin waktu itu cuma berdua, berempat, now they're like, big $1 million companies gitu yang ada yang karyawannya udah 300, ada yang udah 1000, ada yang udah banyak banget gitu. Jadi makanya teman-teman tim-tim mungkin enjoy ya jalanin di kita karena mereka juga ngerasa berteman dengan orang ini, belajar, saling belajar ya. Kita belajar dari mereka, mereka belajar dari kita provide
mentorship, dari ngundang speaker-speaker gitu. Ya bukan gue mentoring ya, orang gitu. Ya. Gue mah cuma fokusnya adalah platform pengumpul dan mempertemukan lah gitu. Ya. Aduh, kalau kalau ini kita ngomongin community, yang namanya maintaining community itu kan emang nggak gampang. Kayak misalkan kalau di Endeavor itu sendiri, kita itu punya, kalau di Indonesia belum ada sih Endeavor Entrepreneur yang bergerak di bidang coworking gitu. Baru ada di Peru, di Filipina. Terus yang paling gede itu ada di Turki juga, sama yang paling gede itu di Itali. Jadi dia punya kayak hampir di 17 kota throughout Europe gitu. Dan kita tuh penasaran kalau misalkan di tempat lo nih di Wellspace itu, how do you maintain the community sih? Gimana caranya lo maintaining kekuatan komunitas lo, dan gimana lo tahu kalau komunitas within your Wellspace ini tuh erat banget gitu? Dia like tolak ukurnya atau apa? Lo punya kayak gituan nggak? Oke, jadi kalau gua itu, so to be honest, every location tuh komunitasnya beda kan. I mean, kita ada di Kemang, kita ada di DCBD, ada di BSD, dan sebagainya. Setiap tempat kita tuh pasti beda orang-orangnya nih. Ada orang yang mungkin kalau di SCBD lebih uptight gitu, lebih rapi gitu. Soalnya yang di Kemang tuh lebih, apa ya bahasa, hipster, hippies kali ya gitu. Ya kan? Jadi in every location, gue tuh selalu bilang sama tim gue, kita punya namanya community department gitu. Jadi community department itu, ini baru join nih, Devina Adinda nih, community kita ceritanya nih. Dia yang dia berteman sama semua member kita di seluruh lokasi. Jadi gue bilang sama mereka, udah tugas lo satu, kita berteman sama mereka. We make them feel at home, and then bukan basa-basi kayak, oh ya kita genuinely kita kayak temen aja, udah lo gak usah pusing KPI pokoknya let's just be friends with them and understand them more. Nah, bahkan gue tuh selalu bilang sama tim gue, you have to understand what they're doing gitu, company apa. Mungkin kayak anak-anak gue kan mungkin banyak yang lulusnya bukan lulusan bisnis ya, mungkin komunikasi atau apa, mungkin mereka kayak, wah apa nih fintech apa, nggak ngerti, but I expect them to learn gitu, belajar. Ya mungkin lo gak usah belajar ini, but you have to understand these things, karena all these guys, they will be ibaratnya the new rate gitu. LKB ke depan tuh nanti orang tech semua, percaya nggak lo? orang tech gitu. Kalau dulu kan LKB itu mungkin main sumber daya alam atau apa, but now tech gitu. Terus akhirnya mereka belajar, oh si ini suka futsal, si ini suka minum teh, juga. Terus apapun gitu. Jadi gue bilang, oke, kita coba cari gitu kesamaan semua interest. Ayo kita amplify di situ aja sih. Gitu. Soalnya dulu kan gue punya hipotesa kan, oh kita ngundang speaker, kita ngundang bikin education. Ternyata ya nggak semuanya tuh pingin belajar ya orang ya, pingin. Gue bilang gue udah kerja 8 jam, gue suruh belajar lagi gitu. Jadi ya kita mulai dari situ gitu. Jadi I think the foundation is pertemanan sih sebenarnya. I think that's how we treat our community. Gitu. Oke. Tadi sebenarnya menarik sih waktu lo bilang, maksudnya sekarang kan apalagi lagi online gini, maksudnya dari era-era udah nggak bisa ketemuan gitu, terus akhirnya perusahaan atau komunitas pada bikin webinars atau talks kayak gini. Lo ngelihat ini sebagai ibaratnya apa ya? Tadi kan emang juga dibilangin belum tentu semua orang tuh mau belajar lagi gitu. Apalagi orang jadinya nyari-nyari apa nih yang perlu dibahas lagi ya untuk yang berikutnya segala macam. Do you think webinars atau talks itu sebenarnya useful nggak sih untuk ningkatin engagement within the community atau Kalau ini ngaruh ke Wellshare juga kan ya, yang Wellshare itu kan memang dia fokusnya lebih ke sharing knowledge ya, is it? Ya betul. Jadi kalau kita itu sebenarnya memang sih dulu kita punya hipotesa untuk in community kita bikin
ya webinar yang pelajaran-pelajaran gini kan. Tapi ternyata nggak juga sih. Awalnya kita mau buat internal, tapi hari kita buka open keluar gitu. Makanya jujur waktu gue sebenarnya tuh kan mungkin sempat lihat ya, kita ada well shared ya. Jadi sebenarnya well shared itu bukan sesuatu yang baru. We have been doing it for years dari 2013 gitu kan. Cuma memang mulai Maret kita spin off gitu. Jadi tadinya well shared ini part of Well Spaces. Akhirnya per Maret kita spin off to become its own company. Kalau kita juga Maret itu kalau kita bikin webinar itu, gue kaget sih jujur ya. Setiap kita bikin itu, yang nonton tuh on average tuh I think about 500 to 700 people live. 500 to 700 people. Itu tuh bulan Maret, Maret, April, Mei gitu. Sebelum PSBB transisi. Tapi sejak PSBB transisi dropnya lumayan. Paling sekarang yang daftar ya paling 200, 300. Ya mungkin karena timing yang susah kan. Nah, gue jujur gue dapet feedback kan gue selalu gue gratis nih, lu nggak bayar, lu dapet ilmu. Waktu itu kan gue undang ya Zaki lah, ya dari CHRO Gojek lah, siapalah inilah itu. Jadi kalau saya ya kapan lagi ini gratis, I'm not taking anything, but at least give us some feedback gitu lah. Akhirnya mereka ngasih feedback sih. Ya feedbacknya lucu-lucu gitu, kayak standar lah mix review ya, selalu ada haters lah ya, lah ya, netizen gitu. jadi tapi again, we always want to improve, dan karena gue tuh senang, tapi gue senang kalau orang tuh yang feedback, thank you so much, with all this crisis happening, everybody is sad, everybody is confused, ternyata ada kayak gini tuh give hope and light gitu kan. Makanya kita kayak awalnya tuh cuma mau bikin sekali mau ini, terus kita kayak senang juga ya orang ternyata merasa terbantu, ada yang merasa inspired. Tapi jujur ada aja sih ngomong kayak gini, basi ya acaranya gitu, ngomongnya gitu doang, apalah inilah itulah, ya kayak ada fuck you lah gitu gue bilang. Maksudnya ya lo nonton nggak nonton gitu, gue nggak pusing, gue cuma niat gue baik, gue mau ngasih hope gitu kan. Nah akhirnya gue senang sih kayak sekarang we have never been hard to invite speakers ya gitu, like most of the top entrepreneurs we have invite already. Sekarang my challenge adalah gimana gue bisa undang mungkin lebih kayak either government official atau presiden Jokowi misalnya gitu. I see. But tapi to be honest, kita tuh live webinar kita tuh udah selesai bulan ya pokoknya minggu ini udah terakhir. Minggu ini kita udah terakhir webinar. Jadi kita fokusnya on recorded. Kenapa kita fokus recorded? Karena gue lebih enak gitu loh. Bikin setupnya apa, terus gue actually kalau recorded orangnya datang ya, social distancing lah, kita ngobrol gitu kan, dan seru. Actually gue kemarin baru ngundang, lo tau Podcast Mas gak sih? Iya, yang lo bikin yang gue belum pernah dengar, tapi gue liat di Instagram lo kalau nggak salah settingannya itu provided sama Fabelio juga kan, is it? Bener ya, yang itu ya? Oh ya, jadi kalau Podcast Mas tuh podcast nomor 1 sekarang di Indonesia. Di Spotify. Pendengarnya mungkin kita udah play sudah ada 20 juta ada kali ya sekarang gitu. Jadi itu lumayan. Ini akhirnya gue undang gitu buat cerita kenapa sih podcast apa? Karena orang kan mau bikin YouTube. Jadi kenapa gue undang mereka? Gue tuh mau kasih tahu orang kalau like everybody's trying to make YouTube, but YouTube is already competitive. Kenapa lo nggak explore podcast gitu? Actually, there's another market to tap gitu lewat podcast. Ya akhirnya mereka ngajarin how they make money, gimana cara mereka bisa jadi nomor 1 dan sebagainya. Dan agak ngelawak sih. Nanti lo nonton deh videonya mereka, tuh lucu banget. Lo kalau dengerin podcastnya juga lucu banget. Nanti di YouTube I'll share. By the way, speaking of webinar, actually besok tuh live webinar kita yang terakhir sebenarnya. Besok Kamis. Jadi lucu nih topiknya. Topiknya itu agak-agak mistis. Topiknya mistis. Apa, kita ngomong. Mistis. Agak mistis. Magic. Ya magic lah. Tapi kita bikin namanya
kalau lo mau hire orang, lo mau cari partner, selama ini orang kayak, oh interview apa, lihat background check, whatever. Tapi believe it or not, lo cocokin orang buat kerja sama partner pakai SEO, bagus loh. SEO gitu, ya, okay. apa SEO, apa lo SEO kelinci, SEO anjing. By the way, buat Sinseria, bukan ya terakhir untuk webinarnya ya, tapi konten kita tetap ada yang baru-baru, tapi recorded di YouTube. Nah, jangan lupa follow Wellshare YouTube. Ini ada yang ngomong, terus kalian aja jawab. Jadi bukannya kita berhenti, bukannya berhenti karena kita nggak mau lanjutin, cuma kayak repot live. Apalagi sekarang udah PSBB, udah transisi, susah banget deh pokoknya gitu. Sip. Jadi yang mistis itu belum akan tayang ya sebentar lagi ya. Yang untuk yang berikutnya kan? Yang dengan mistis itu, topik yang agak mistis itu. SEO besok malam kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Coba harus lihat di Instagram Wellshare tuh jadwalnya. Itu yang terakhir. Oke. I'll check. Iya. Sebenarnya nggak terakhir sih. Mungkin bakal ada tapi kita kurangin frekuensi live lah. Gitu. Oke, sip. Terus ini nih, ada lagi orang-orang juga banyak bertanya nih. Kalau misalkan kita mau buat entrepreneur atau siapapun yang sedang berusaha nyiptain sebuah komunitas nih. Sebenarnya basically what do they need to do sih? Mungkin pertanyaannya lebih kepada sebenarnya what traits of a community builder itu harus seperti apa sih orangnya? Maybe number one rule in creating community itu apa sih? Kalau based on your experience? Okay. Ya. Menurut gini, gue tuh sering banget ketemu orang mau bikin community ya. Gue mau ngomong kompetitor gue mau ngomong media company, gue mau ngomong any kind of company saying I want to build community, blah 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 blah. Yeah. I think that's the first mistake. I want to build community. Okay. That's the first mistake. Why? Yeah, I don't know. I don't feel genuine aja kayak, gue mau bikin community gitu kayak, you know, nggak genuine aja. Kalau gue cuma mikir ya tadi aja gue punya, I think what's important waktu gue mulai adalah mungkin gue punya visi lah gitu. Gue punya visi waktu gue pertama mulai gimana waktu itu entrepreneur bisa ketemu bareng dan ibaratnya stres bareng gitu kan. Jadi gue mulai dari situ aja dulu, ya kan. And along the way I think ya it terjadi aja sih gitu community. And I think several community yang gue ngobrol ya. Maksudnya kan kadang ada orang community sepeda, community motor, community suka ada kan tuh yang suka kumpul-kumpul makan babi bersama kan ada juga tuh namanya ada kan sampai gitu-gitu. Nah itu kan ada something yang lo bisa lihat dari bangun community sebenarnya satu itu semua genuine loh, Terus kedua of course ada mutual interest kan itu kayak we feel like okay gue punya belief ini, lo punya belief ini, okay, ayo kumpul. I think that's what happened with us gitu kan. Dan juga banyak orang yang nanya, orang-orang tuh kalau tahu harga Wellspace tuh kayak anjing mahal banget, gila. Mendingan gue ke Cohive, mendingan gue ke WeWork, harganya setengahnya lo gitu kan. Ya kalau gue mikirnya waktu itu ya, I can do that too, but ya gue kan mau sustainable, gue mau terus hidup. Ya alhamdulillah sekarang kita juga, I think what I'm proud with our group is selama PSBB tuh kita nggak ada unpaid leave, kita nggak ada PHK, dan alhamdulillah kita juga kemarin bisa bayar THR 100% karyawan kita. So that's what we are very proud of. And I think the way we keep our pricing reflected there ya. I mean di saat krisis, thank God kita masih bisa biayain karyawan gitu. Sama location kita juga alhamdulillah masih operate until today, kita nggak ada tutup gitu. Masih jalan gitu. Jadi basic juga kali ya kenapa community kita loyal sih sama kita. Sumpah gue tuh stres banget kemarin pas PSBB. Aduh, orang putus kontrak lah apalah ya. Memang ada yang putus kontrak. Tapi mayoritas masih lanjut dan gue masih mau di sini ya. I believe kalian bisa manage COVID ini dengan baik dan so ya we appreciate sih buat semua member loyal kita, very thankful lah buat mereka. Jadi anak-anak kita bisa terus
hidup anak-anak apa tim gue lah gitu. Berarti tadi kalau misalkan kalau aku summarize apa namanya in building community itu sebenarnya basically lo tuh mesti berangkat dari it's a genuine apa namanya niat yang genuine and have mutual interest. Baru bisa tercipta. Gue nggak tahu ya, itu at least that's itu what we have been doing so far sih. Mungkin I think several people punya cara masing-masing. At least it's working for us ya. Gitu. Oke. Terus ada juga yang pernah nanya gini, benar nggak sih kalau mau sukses building community, lo tuh sebagai orang harus jadi orang yang maybe outgoing, outspoken, extrovert, or maybe like people person? Is that it? Do you think it's true or? I would say true ya, karena jujur kayak influencer aja gue, jujur waktu gue pertama mulai itu kan, gue tuh jujur lagi, gue tuh mulai sendiri, apa ya, at that time we didn't really have a lot of money to hire people, kayak ibaratnya kalau sekarang ada community associate atau event apalah inilah, I think I started doing it myself. Percaya atau nggak, dulu gue adminnya gue sendiri, terus yang nerima intake baru gue sendiri, yang ini gue sendiri, pokoknya sampai gue ngurusin internet gue sendiri. And I think that's what built my awareness soal community ini, karena ya mungkin gue ngerasain semua, jadi gue tuh kayak community juga awalnya ngeliat gila juga Aryo ya, kerjain ini yang bersihin sampah apa, but I think that's from the humble beginning, ya akhirnya ya terus menerus ya, dan gue juga alhamdulillah mungkin I think our members, our alumni ya bisa deket gitu sama gue ya, kita ngobrol, kita main, dan mereka curhat, even sometimes mereka kayak, yo, gue lagi fundraising nih, can you help? Oh ya, I mean like we can also explore to invest in the company atau apa. Jadi semua berawal dari situ sih. And I guess if mungkin gue orangnya pemalu gitu, atau kurang bisa berbaur, I would say it will be tough for well spaces or well shared to be what it is today ya, I believe. Okay, yeah. So I think that's a very important thing. Jujur, gua tuh I've been learning to socialize tuh ever since junior high ya. Ini gua sharing aja gitu. Yeah. I was an introvert dulu. Gua tuh nggak bisa bergaul sejujurnya. Suka dibully. Kayak pokoknya even people think of me as a socially awkward person when I was younger. Jadi gue sering tuh dikata-katain, yo nggak jelas apa, ya gitu-gitulah ya. Terus kayak, aduh sakit hati ya, gue sedih. Tapi ya waktu itu gue mikir, oh jangan sakit hati. So I tried to improve myself on social life. Tapi it was never easy for me, you know, like dari SMP ke kuliah, always challenge, always nggak di-accept orang atau apa, but learning and improve. I think that's important in socializing, because I saw some people yang memang udah naturally enak gitu kan, ya mungkin udah dari lahir ya gitu. Ini ada partner gue nih, the kindness keeper nih sih. Halo, kindness keeper. Tapi gue penasaran banget nih. Maksudnya what was the aha moment sih yang bikin lo kayak shifting back gitu, dari lo dulu yang pemalu, introvert, and then lo decide untuk gue ini waktunya gue untuk maju gitu or something. Do you have like moment dimana nih ini dia nih, gue nggak bisa nih kayak gini. Itu momen di saat waktu itu gue gak dapet pacar awalnya. Kok gue gak dapet pacar nih. Udah gue belajar, terus gue mau deketin cewek dulu, takut, malu-malu. Ya jujur awalnya dari situ berawalnya. Nah, tapi abis itu I think what aha moment for me, kenapa tadi gue bilang pacar, you know, because I think when we are still in SMP, SMA, ya mungkin kita pengen punya pacar kan.
Jadi itu kayak excitement gue, interest gue adalah gue mau nyari pacar gitu. And then muncul something else, like gue punya excitement baru nih. Dulu gue tuh suka, wah kayak ini orang keren ya, wah pingin deh gue kenal sama artis ini, pingin gue bisa kayak dia, wah kakak kelas gue keren. So what I did is, gue tuh selalu ingat kayak, we are, you are who you hang out with, right? So I always able to see like role model atau somebody who I want to be or affiliated to. Jadi passion gue adalah gimana gue bisa kenal sama mereka gitu. Jadi gue coba sebagai cara, dari coba SKSD salah, dari coba mau ini salah. Ya akhirnya gue belajar tuh, jangan sampai gue dikira so asik, jangan sampai dikira orang tuh kayak, who the fuck is this guy gitu kan. So I learned gitu, I learned okay, the only way to build up the network and everything is, we have to hack the network, we have to hack relationship gitu kan. So if you want to meet someone, makanya dulu ketolong banget sebenarnya ada apa? Dulu bukan Facebook ya, Friendster ya. Iya. Gitu Friendster gitu kan. Multiply kali sebelumnya. Gue pengen ketemu artis ini, itu gue pakai cara itu tuh telusurin, bisa sampai ke sana gimana gitu. And surprisingly, I still do this kind of relationship acquisition until today. Okay. Gue mau ngincer tenan gitu, leads, udah gue cari. Wah, kayak pakai cara itu lagi. Oh, kepake terus sampai sekarang, alhamdulillah. Terus ini juga apa ini? He's maybe socially awkward, but he has great social awareness. Terus. Halo. Si Fritz halo nih. Gue ngerti apa great social awareness. Aduh. Kalau experience lo sebagai leader nih, lo sebagai leader di berbagai macam bisnis. Sebenarnya what is actually the most rewarding about being a leader, and also what is the hardest one? I think gue start from the hardest is always the hardest is always managing people. Menurut gue tuh udah paling susah banget gitu kan. I think, jujur itu I think that's one of my problem even until today gitu. There's always problem on managing people karena kan we always want to have tim kita tuh gue tuh nggak pernah mau ada orang kerja di gue tuh gabut, atau gue tuh nggak mau ada orang kerja di gue tuh karirnya stuck misalnya gitu kan. Jadi I always expect that somebody who work for me itu they grow to somewhere gitu, either mereka promoted di company gue, atau mereka bisa dapat opportunity baru yang lebih oke untuk meningkatkan status quo mereka gitu kan. Jadi gue tuh mungkin gue juga ada beberapa employee gue mungkin yang let's say nggak cocok sama gue, atau mungkin nggak cocok di company kita, but we do have that relationship gimana gue mungkin in a way bisa bantu improve mereka gitu. So and I think the most rewarding part from what I have been doing, this is like, gue ingat sih, gue zaman dulu tuh orang tuh selalu bilang kayak, oh udahlah hire aja gini-gini, udahlah yang penting mereka mau terima gajinya gitu-gitu kan. Jadi kayak mindset dulu orang lihat kalau employee itu kayak commodity atau barang atau apa. So I never thought of them as commodity, and I always feel of them like kesuksesan mereka adalah kesuksesan gue gitu. Kesuksesan kan bukan berarti mereka sukses untuk company gue gitu. Jadi ternyata mereka habis dari gue, ternyata mereka kemana, kesini, kesitu. So what I'm very proud of right now, memang some of our former team members are now their own entrepreneurs gitu. And their own entrepreneurs, and actually some of them raised a lot of money gitu. And gue tuh seneng kayak mereka kayak, thank you, ada yang manggil gue Mas, ada yang manggil Pak, thank you Pak, Mas, dulu we learned so much from you, now ini, and ya udah, alhamdulillah mereka sekarang always support me until today gitu, regardless mereka udah
sibuk masing-masing. And I think Yeah. some of our former team juga now they're in a very apa ya, like bigger company, better position and everything. So I think that's the most rewarding part for me gitu. Jadi I think to be honest, mungkin some of our employees berantem lah sama gue gitu kan. Yeah, we had our differences, employees, my partners, my we found our differences. Mungkin kita berantem gitu sebulan, 2 bulan apa, but eventually we know lah, we care about each other, we love each other because we've always been true to each other. Jadi akhirnya ya kita ya udah gitu. The past is the past. Let's move forward. Let's help each other. Me in here and you out there gitu. So I think that's the most rewarding thing that gue dapet ya di hidup gue dari pengalaman gue selama ini gitu. Oke. Mereka sekarang beberapa lebih kaya dari gue sekarang. Aduh. Oke. Ini last but not least nih, lo punya nggak ada maybe like favorite quote from entrepreneurs atau movies atau songs yang kayaknya lo tuh hits you deep banget gitu, and become your apa ya, lo selalu ingat itu setiap kali lo mungkin lagi down atau setiap kali lo lagi up banget. Aduh, sebenarnya kalau quote tuh, gue lupa ya. Aduh, gue lah. Lupa lagi tadi mau nyiapin quote-nya. Anyway, gue ngomong ya ada kelewat di kepala gue aja ya sekarang. Yeah. Kalau di kepala gue itu ada nih dari lagunya Katy Perry sebenarnya. Yang mana nih? What doesn't kill you, what doesn't kill us makes us stronger. Ya itulah. Maksud gue emang sih orang kayak cheesy banget atau mainstream banget, but it's totally true. Honestly, my career, my life has never been easy gitu. Gue jujur aja waktu gue sekolah, GPA gue tuh jelek loh. GPA gue tuh cuma 2,3. 2,3 IPK gue jelek banget. And at that time gue juga, it was not easy for me to find a job. Susah banget. Gue sampai bener I had to take any job I can take at that time, but I just take what I had and inilah. And then gue bangun, gue dapet funding, pindah ke New York, 2 tahun startup di New York, happy banget dong. Bangkrut. Bangkrut, balik lagi Indonesia, tuh sedih kan, gue kayak gila, my dreams, gue dulu impian gue bisa punya company global, gue punya kantor di Amerika, di New York, everything was just like, everything happened like super cool. Dulu gue, sharing aja, dulu gue, when I was 26, gue cover majalah Forbes gitu kan. Jadi everything was like shit, everything was so good. And then bankruptcy happened. Boom. Bankruptcy happened, gila loh dulu gue. Jujur aja ya, dulu gue kayak depressed. Mungkin gue kepikiran apa gue bunuh diri aja atau apa gitu. But ya gue inget sih, I think that quote what doesn't kill you, ya udahlah, gue mulai lagi, gue fight, and in 2016, ya alhamdulillah, we had opportunity and apa ya namanya, rezeki lah, and until today ya kita masih bisa oke lah, alhamdulillah bisa hidupin anak dan istri, baru mau ngomong anak dan istri sih. Balik. Istri dan anak-anak. Sorry. Gue tuh suka keluar deh. Anak dan istri-istri. Istri dan anak-anak maksudnya. Aduh, orangnya ada di situ lagi belakang kan? Ada istri gue. Nggak, dia juga gue suka ketukar ngomong itu. Nggak tahu kenapa, I don't know why. Ya ampun. Oke.
Aryo, thank you very much. Nih kita udah mau sejam. Biasanya kalau udah mau sejam suka otomatis mati nih. Jadi before 1 hour. Thank you. Seperti kata ini ada juga dari Sincere, you have beautiful heart. And I think dari kisah ini juga, maksudnya dengan lo yang open and everything, ceritain background lo and the stories tentang community, and semua ini bisa beneficial untuk mereka yang nanti, kita kan ada summary-nya juga buat mereka yang nanti ngelihat after this juga, hopefully ini beneficial for them. So thank you very much ya Aryo. You're welcome. Iya, buat teman-teman juga stay tune juga tiap hari Rabu jam 7. Next week kita ada another community and another community leader juga. Siap. Thank you Aryo. Alright. Bye-bye. Oke, selamat malam. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.